Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Apa saya boleh berkonsultasi dengan Ibu? Waalaikumsalam. Saya sangat senang jika kamu ada di sini. Mari silakan masuk. Terima kasih Bu. Saya Tisa Andiani, siswa kelas 12 IPS 2. Oh ya, Tisa. Nampaknya Anda ada keperluan dengan Ibu ya? Iya Bu, apa Ibu ada waktu untuk saya? Saya ingin konseling sekarang. Tentu bisa. Ibu sangat senang sekali dengan kedatangan Anda ke sini. Mari silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih Bu. Baik, di sini kita bisa lebih santai. Mari. Bagaimana kabar Tisa hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Baiklah, rupanya Ibu perlu berkenalan dulu dengan Anda. Ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, nama Ibu Karismawati, Ibu tinggal di Lampung. Ibu mengambil jurusan BK Prodi Bimbingan Konseling di salah satu universitas di Lampung. Oh, begitu ya Bu. Baik, Tisa, apakah Anda sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah Bu, baru sekarang ini saya mengikuti. Bagaimana bila Ibu menjelaskan tentang konseling kepada kamu? Iya Bu, saya sangat senang jika Ibu menjelaskannya untuk saya. Baiklah, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu agar Anda mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang Anda hadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Namun apa yang saya sebutkan ini merupakan hal yang sangat penting. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Selanjutnya, pertemuan ini kita dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika ada pertemuan pertama ini masalahmu belum selesai, maka kita akan mengadakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana? Kamu sudah paham? Begitu ya Bu. Wah, setuju Bu. Ya Bu, saya paham. Lengkap sekali penjelasan Ibu. Dan sekarang saya mengerti tentang konseling. Iya, Ibu juga berterima kasih karena Anda telah sudi mendengarkan penjelasan Ibu tentang konseling. Iya Bu, sama-sama. Baiklah, coba Anda ceritakan kepada Ibu apa yang menjadi ganjalan di hati Anda saat ini. Jadi begini Bu, misalnya di kelas ada jadi begini Bu, saya merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Maksud kamu? Jadi begini Bu, misalnya ya, di kelas itu kan ada temen saya yang dimarahi oleh guru gitu kan Bu. Terus saya langsung ketakutan dan merasa deg-degan gitu Bu. Ya, bagaimana itu bisa terjadi dan sejak kapan itu terjadi? Begini Bu, dulu saya baik-baik saja, tetapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja. Dan siapa saja yang membuat anaknya menangis, pasti dimarahi habis-habisan, dan saya selalu kena sasarannya Bu. Karena saya yang paling tua, pernah ya Bu, suatu ketika itu kami bermain, nah tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya yang dimarahi habis-habisan. Ini terjadi
sering sekali, Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemetar dan ketakutan. Iya, Ibu memahami perasaan ini. Baiklah kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurutmu? Ya, begitulah, Bu. Anda sudah menyadari dan merasakan bahwa Anda saat ini mengalami masalah trauma. Iya, Bu. Iya, Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya, Bu, saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam mereduksi atau menurunkan intensitas yang Anda rasakan. Maksud Ibu adalah hasil konseling ini berupa Anda mampu menurunkan ketegangan akibat trauma yang Anda rasakan. Begitu ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Ya, sabar. Kita sudah berdiskusi sebagai harapan yang bisa diwujudkan. Untuk bisa mewujudkan harapan tersebut, diperlukan teknik atau cara yang mudah Anda lakukan. Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Anda pelajari sama Ibu. Teknik yang pertama, Ibu, ini adalah teknik relaksasi atau agar ketegangan yang kamu rasakan dapat direduksi sehingga kamu bisa lebih santai dan rileks. Dan kemudian kita akan menggunakan teknik yang kedua yaitu desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan kondisi yang membuat kamu trauma. Mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang sampai keadaan yang paling tinggi. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik, Bu, saya setuju dan teknik untuk tertarik untuk mempelajari kedua teknik yang Ibu jelaskan tadi. Oke, sekarang silakan Anda memulainya. Rilekskan tubuh Anda, ambil posisi duduk yang nyaman. Kemudian tarik napas perlahan dari hidung dan keluarkan perlahan melalui mulut. Lanjutkan hingga kamu benar-benar merasa nyaman dan rileks. Saya sudah merasa rileks, Bu. Baik, sekarang kita lakukan teknik yang kedua. Pejamkan mata Anda dan tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringat, sedang hingga yang terberat. Jika Anda membayangkan dan Anda merasa tidak sanggup, maka buka mata Anda. Apa kamu mengerti? Iya, Bu, saya mengerti. Anda sedang bermain dengan saudara atau sepupu Anda di ruang keluarga, dan tante Anda ada di ruangan itu juga. Kemudian sepupu Anda bertengkar dengan saudara yang lainnya dan menangis.
Lalu tante menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya Oke, sekarang buka matamu. Oke, sekarang buka matamu, rileks, tarik napas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut. Hingga Anda benar-benar rileks dan tenang. Sudah, Bu. Apa yang Anda rasakan? Saya ngeri, Bu. Awalnya biasa saja. Tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri, Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan Anda sudah merasakan tidak sanggup. Kita harus melakukan ini ketika Anda sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang paling berat. Bagaimana? Ya, Bu. Jadi ini harus dilatih lagi ya, Bu. Tentu tentu kita akan mempraktikannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedikit lebih baik, Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Kapan saya bisa datang ke sini lagi, Bu? Baguslah kalau begitu, saya selalu ada di ruangan ini kapan saja jika kamu sedang tidak ada KBM. Bagaimana? Baik, Bu. Terima kasih. Saya setuju, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Sepertinya sudah masuk jam pelajaran. Ya, Tisa, saya senang kamu sudah mau berbagi dengan saya. Dan saya menunggu kedatanganmu selanjutnya. Baik, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi.